Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang peran kebangsaan. Peran kebangsaan Aisyah dapat kita lihat dari rekam jejak sejarah, yaitu dimulai dari sebelum berdirinya Aisyah pada tahun 1914, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membentuk suatu perkumpulan pengajian Al-Quran dan baca tulis khusus untuk perempuan dengan nama Perkumpulan Sopo Tresno. Perkumpulan inilah yang akan menjadi cikal bakal lahirnya Aisyah. Ada makna filosofis dari kata Sopo Tresno, di mana sampai saat di era sekarang ini, yakni masalah persatuan dan kesatuan umat manusia di dunia sedang diuji dengan adanya konflik yang terus terjadi di belahan dunia, di mana banyak sekali merenggut nyawa yang tidak berdosa, seperti konflik di Palestina dan perang Rusia-Ukraina. Juga dengan munculnya berbagai macam tindakan kekerasan yang mengatasnamakan suku, ras, dan agama yang dapat memecah belah persatuan umat di dunia. Saudara-saudara yang kami banggakan, pada tahun 1917 Nyai Siti Walidah, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu mendirikan suatu organisasi perempuan yang diberi nama Aisyah. Nama ini diambilkan dari seorang istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Aisyah. Kemudian pada tahun 1917 juga berdiri Frobel School atau taman bermain, merupakan embrio dari taman kanak-kanak Aisyah yang sekarang mungkin dikenal dengan nama TK Aba. Kemudian pada tahun 1926 Aisyah menerbitkan majalah yang diberi nama Suara Aisyah, dan sampai sekarang ini masih eksis. Pada tahun 1928, yaitu pada tanggal 22 Desember 1928, dua tokoh Aisyah, yaitu Ibu Hayyinah dan Munziah, menjadi tokoh penting dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Dalam pidatonya, Ibu Munziah mengangkat suatu tema yang berjudul pentingnya gerakan perempuan dalam ikut membangun bangsa demi kesejahteraan perempuan dan kemajuan bangsa. Sedangkan Ibu Hayyinah menyampaikan pidatonya tentang persatuan manusia. Kemudian pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 13 Maret, pimpinan pusat Aisyah, Ibu Siti Baroroh Tamimi, telah mengikuti Kongres Islam Asia Afrika di gedung MPRS Bandung. Ibu-ibu solehah yang kami hormati, kemudian bagaimana tanggung jawab Aisyah terhadap bangsa dan negara? Aisyah
sebagai gerakan perempuan telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam melaksanakan kiprahnya dalam mengangkat derajat kaum perempuan menjadi hal yang tidak disangsikan lagi. Dalam gerakannya, masing-masing secara individu telah ditanamkan jiwa perjuangan, dan setiap individu itu harus mempunyai ghiroh untuk berbuat kebaikan. Laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesamaan martabat, hak dan kewajiban untuk berbuat amal soleh. Kesalihan seseorang itu tidak akan ada nilainya kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Konsep dengan membangun perempuan Islam berkemajuan menjadi dasar untuk berbuat amal soleh, yaitu dengan menjaga dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-sholata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-sholata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayyarhamuhumullah innallaha azizun hakim, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ibu-ibu yang kami hormati, makna dalam ayat ini, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan pahala yang sama dengan setiap amal ibadah, harus disertai dengan iman. Bentuk mengamalkan ayat tersebut adalah dengan salah satunya merawat dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam merawat dan menjaga Negara Republik Indonesia ini, perempuan Aisyah memiliki peran pembangunan dengan mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa. Hal ini pun sesuai dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, di mana dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang-orang yang celaka yaitu orang-orang yang tidak beribadah dengan baik, juga tidak mau berbuat baik kepada sesama manusia, tidak mau menolong orang lain atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain meskipun barang itu akan dikembalikan secara utuh. Mereka juga menolak adanya zakat. Surat Al-Ma'un ini telah dijadikan dasar juga dalam gerakan perempuan berkemajuan Aisyah, yaitu dalam mensejahterakan umat. Banyaknya amal usaha Aisyah yang telah dimiliki di seluruh Indonesia dapat kita lihat mulai dari panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, dan lain-lain. Ibu-ibu yang kami banggakan, selanjutnya Aisyah juga punya peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini terinspirasi dari awal berdirinya perkumpulan Sopo Tresno
di mana Aisyah telah membawa kaum perempuan untuk bebas dari buta huruf. Perempuan didorong ikut berkiprah, jadi tidak hanya di wilayah domestik atau rumah tangga, namun juga di masyarakat. Nah, bukti dari Aisyah ikut mencerdaskan bangsa itu telah didirikannya sekolah mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, sampai perguruan tinggi. Ibu-ibu yang kami cintai, selanjutnya bagaimana Aisyah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan. Memang kesenjangan antara kaya dan miskin sampai sekarang ini masih menjadi persoalan. Salah satu gerakan Aisyah itu dengan menghimpun dana penyaluran zakat itu bersama itu dengan Lasesmu. Dalam surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 19 itu dalam berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian atau orang miskin yang tidak meminta. Dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 26 itu juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati zal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabili wala tubazziru tabzira, yang artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dalam memberantas kemiskinan itu juga Aisyah mempunyai gerakan yang bernama Gerakan Qoryah Thoyyibah. Ini merupakan suatu program Aisyah yang berupaya mewujudkan suatu perkumpulan atau komunitas di perkampungan atau desa di mana masyarakatnya benar-benar menjalankan ajaran Islam secara total atau kafah, baik itu persoalan hablum minallah maupun dalam persoalan hablum minanas dalam berbagai bidang, misalnya dalam akidah, ibadah, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Dalam gerakan ini melibatkan lintas majelis. Demikian penyampaian peran kebangsaan secara singkat. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.